Nikah menantu Muhammad. Nah, itu tandanya Anda tidak mampu lawan saya. Gini aja. Berarti Saya mengklaim lebih paham Bible daripada Kristen tentang Yesus. Nah, kalau Anda berani, ayo dialog dengan saya. Tidak usah komen kayak gitu. berani. Berani Anda? Berani Anda? Ah, Oke, sekarang temanya, ini temanya, silakan. Kau bilang kapan Yesus menjadi nabi? Ya, Lukas 3 itu. Dia bukan nabi, dia Tuhan. Oh ya, silakan pakai data. Dengan Sriwil Tuhan itu Sekarang aku. saya tanya, balik nanya dong, berbalik nanya. Hmm. Nah, Oke, saya ajak, kita gantian ya. Oke, saya dulu. Yesus ini dalam Quran dan Bible seorang nabi. Maryam 30, Markus 6 ayat 4. Dia utusan untuk Sriwil, Ali Imran 49, Matius 15:24 diutus untuk Sriwil. Tugasnya penyampai firman Al-Maidah 46. Kalau dalam Bible penyampai firman Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 15:15, Yohanes 17 ayat 8, penyampai firman. Dan Yesus ini menjadi nabi, ya, dia memperkenalkan Tuhan itu Allah saja. Al-Qur'an Al-Juruf 64, kalau Bible Markus 12:29. Hukum yang terutama dengar Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu, Allah yang Esa. Nah, sejak kapan dia jadi nabi atau utusan? Sejak berumur kira-kira 30. Lukas 3 ayat 23. Nah, sekarang silakan. Kalau kamu paham Bible sampai itu. Lukas 3 ayat 23, apa isinya? Silakan kamu gantian ayo. Apa isinya Lukas 3 ayat 23, saya tanya. Oke, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30. Apa pekerjaan dia? Enggak, kau bilang Yesus jadi nabi di Lukas 3 ayat 23, apa isinya? Iya. Baca. Tunggu. Dia memulai pekerjaannya. Apa pekerjaan dia? Menyampaikan firman kan? Yohanes 3:34. Bahwa utusan itu tugasnya penyampai firman. Oke, sekarang. Gak usah. sudah dibaca. Sekarang kamu narasi. Nah, sekarang coba kamu kenalkan ke saya. Silakan. Udah, saya barusan pakai data, bahkan pakai Quran juga saya. Nah, kamu pakai Bible, kapan Yesus di mute. Gimana mau jawab di mute? Nampak Yaudah, benar silakan, nggak ada udah di-mute. kualitas kalian Oke, ya? silakan. Aduh, hai. Di mute. Enggak di mute, silakan. Apa tadi isi Lukas 3 ayat 23? Itu lo temanya. Ketakutan dia. Apa isinya? Ketika Yesus memulai pekerjaannya, kira-kira Baca apa isinya? Apa isinya? Itu isinya, itu isinya. Isinya itu ketika Yesus memulai pekerjaannya. Itu isinya itu bunyinya itu. Di mana dia jadi nabi? Parah kau. Aduh. Oh. Bang. Tadi saya sudah benerasi. Kapan Yesus jadi Tuhan? Tidak pernah. Yesus ini mulai dari lahir, bukan siapa. 30 baru dia memulai pekerjaan penyampai firman. Penyampai firman Yohanes 3:34. Yohanes 12:50. Mendengar firman Yohanes 15:15. Dengar disampaikan ayat 8. Nah, sekarang kamu narasi. Kapan Yesus menjadi Tuhan? Silakan. Di mute kerja kalian nih, nampak benar nggak ada kualitasnya. Tidak di mute, coba. Aduh, pusing kepala di mute nggak bisa jawab. Nanti ditanya Kau yang kejang-kejang udah pernah baca kalian. Biblemu. Bentar Kau ya. udah pernah baca Biblemu. Itu bunyinya Lukas 3:23 itu begitu. Di mute, macam mana mau jawab di mute? Bang, kebetulan aku pegang Alkitab ini. Lukas 3 ayat 3 ya. Maka 23 bukan 3. Kau congek kau. Lukas 2 ayat 23. Lukas 3 mulai Lukas 2. pekerjaannya. Banyak benar botol kalian nih. Lukas 3 dibilangnya. Lukas 3 ayat 23. Emang dungu kau. Di mute nggak bisa jawab. Macam mana? Lukas 3 ayat 23. Anda di mute karena Anda ini langsung mau kesurupan. Saya kan bernarasi tadi pakai banyak data. Sekarang Anda bernarasi kapan Yesus jadi Tuhan? Silakan pakai data. Anda kemana-mana ya di mute lah. Silakan, tidak di kemana dia? Udah kau urus ya Muhammad kawin bocil tuh. Mute. Udah mau di mute gimana? Wong disuruh narasi malah curhat.
Seharusnya kan tadi saya bilang, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Saya pakai data. Banyak datanya. Bahkan tak libatkan Al-Quran. Giliran Oten, ayo kamu generasi sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Mau ngomel curhat, jadi mute lah. Ya silakan generasi, kapan Muhammad Yesus mau jadi kawin Tuhan? bocil Silakan. tuh. Kau urus jalan Muhammad mau kawin bocil Yang tuh. pakai datanya. Jangan menghujat. Ini kalau menghujat kau tambah parah nanti balasannya. Jangan menghujat kalau berdiskusi. Ayo. Si kok di mute. Ada Ya, ayatnya tidak, Muhammad tidak kawin di-mute. Oke. bocil. Awas ya, tidak di mute ya, silakan. Generasi, Ada silakan. menghujat, ada ayatnya Muhammad nikah bocil. Ada ayatnya juga Yesus itu mempropot Maria karena Yesus Ya, itu namanya hakikat dia. dengan Udah, Bapa dan Roh Kudus. Bocil. Gak usah dipelihara orang kayak gitu udah. Berarti orang tak tahu apa-apa. Melihara. Emang kau siapa melihara orang? Saya mencari Oten yang paham Bible aja, silakan. Apa? Tiau 3.000. Softtek. Siapa ini? Softtek. Siapa ini? Kristo. Oh ya, silakan. Kristo, jangan tenggelam Kristo. Waduh, Kristo ini. Itu Solte, naik kok di atas Solte, Kristen dan Protestan. Lukas 2 Nah, yang kenapa 20. namanya? Oke, berjumpa lagi dengan kita ya. Oke. Seperti ada tertulis dalam Nah, hukum, kita semua akan anak bahas laki-laki mengenai itu harus dikuduskan kapan bagi Yesus Allah. jadi Itu Tuhan. Lukas 2 ayat 23, bro. Kristo, Kapan Yesus Kristo. jadi Tuhan? Perjawaban saya adalah Ya, silakan. sebelum dunia ini ada, dia sudah bersama-sama dengan Allah karena dia adalah Ya, firman pakai Allah. data Jauhnya kan gampang Kristo. kok. Sambil dibantu tatip layar teman-teman yang belum posting ulang silakan posting Iya. ulang dulu. Ada 700 penonton silakan posting ulang bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 Ya kan posting ulang. Yohanes 1 Tatip ayat layar. 1 kan sudah menjelaskan bahwa Follow Di share kawan. teman-teman latar ya, belakang Yesus share. dia itu adalah firman karena firman yang kita kenal sebagai Yesus itu telah ditulis oleh Yohanes sendiri dan itu data adanya. Silakan bantah. Ya, follow kawan-kawan yang dibawa. Jadi gini ya. Yesus Tuhan karena dia bersama-sama dengan Tuhan. Marah. Firman itu tidak pernah bersama-sama. Firman itu sifat. Kayak Tuhan berkata-kata, Tuhan melihat, Tuhan kuasa, Tuhan pengasih, Tuhan mendengar. Itu sifat. Jangan dikatakan Tuhan kuasa. Kuasa bersama-sama dengan Tuhan. Tidak usah, itu sifat. Mana datanya firman itu perkataan? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Firman itu perkataan. Karena Firman itu sifat atau firman itu Gantian. sifat atau kata-kata? Gantian, Itu perkataan. gantian, biar jadi good ya. Makanya abang ngomong yang banyak ada masalah. Dah pakai data pun dah masalah. Kalau Islam kata Bang Baal, dah boleh dah pakai data. Makanya saya tak kasih puluhan data dalam Bible ya. Jadi firman itu perkataan Tuhan. Yang namanya perkataan dah pernah menjelma. Namanya perkataan ya diperdengarkan. Kayak Tuhan berkata-kata kepada Musa. Musa mendengar. Keluaran 3 ayat 2. Yesus, Tuhan berfirman kepada Yesus. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Bagaimana caranya Yesus menerima itu? Mendengar. Mana datanya Yesus mendengar firman? Yohanes 5:30. Yohanes 8:26. Yohanes 8:40. Yohanes 15 ayat 15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Lalu setelah aku dengar, aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau dibukukan Injil, firman yang diberikan kepada Musa dibukukan Taurat. Kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Berarti yang firman Tuhan, Quran, Injil, Taurat. Sedangkan Musa, Yesus, Nabi Muhammad penyampai firman. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai firman. Nah Yesus, sejak kapan jadi Tuhan? Tidak pernah jadi Tuhan.
Nah, kalau ditanya sejak kapan Yesus ini jadi utusan, kira-kira umur 30. Lukas 3:32. Ada datanya. Ya. Bahwasanya 23 ya, Lukas 3:23. Yesus dapat pekerjaan dari Tuhan sebagai utusan Nah, udah marah dia. kira-kira berumur 30. Gitu. Ya, silakan Udah itu. mulai ngarang-ngarang dia nih. Udah mulai ngarang-ngarang dia nih. Loh, kau udah Nah, ngarang-ngarang. Apa yang kau nah, dengar ngarang-ngarang? sini. Nah, dengar sini. Hmm. Nah, Anda yang tadi menerasikan, iya bentar. Iya, yang tadi Anda telah menerasikan bahwa ini sekira ya, jadi masih dalam perkirakan ya, perkirakan Anda ya. Nah, Anda mengatakan bahwa sekira Yesus jadi utusan itu kira-kira umur itu masih dalam perkirakan. Nah, ketika dalam perkirakan ini, saya mau tahu ya, makanya saya tanya, mengapa Anda sampai punya Bible nggak? Yesus ya mengatakan bahwa sebelum Musa, iya, bentar dulu. Kata Yesus, sebelum Musa ada, aku sudah ada. Nah, coba Anda jelaskan. Kalau Wih, memang dia salah. jadi utusan, ya, Wih, dia wih, jadi salah utusan. itu, Saya salah. tidak, Wih. saya Wih, salah, bukan sebelum Musa, sebelum Abraham. Kau sembarang aja kau itu. Oke. ayo jelaskan. Gini nih, kalau Salomo, aku diciptakan sebelum dunia ada. Lebih hebat Salomo berarti. Ya, kalau cuma pakai ayat kayak gitu. Atau saya pakai Quran. Lari ke Salomo. Aku bukan tanya Salomo, Pak. Atau gini, tunggu dulu ya. Anda kalau mau dialog gantian, Anda tidak paham dulu. Yang ngomong tadi kira-kira itu Lukas 3 ayat 23. Bukan saya yang ngomong. Bahwa Yesus memulai pekerjaannya kira-kira umur 30. Bukan saya yang ngomong. Lukas 3:23. Gitu loh. Nah terus, kalau kamu mengatakan aku ada sebelum Abraham. 23. Tunggu. Kalau kamu mengatakan Yesus ada sebelum Abraham, saya ada sebelum dunia ada malah. Dalam Al-Quran. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Allah menciptakan, menulis segala sesuatu di Lauhul Mahfuz sebelum langit dan bumi ada. Tahta akan lahir tanggal sekian, bulan sekian. Ya, rezekinya sekian. Ini ada di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham, lebih hebat saya dong. Ya, maksudnya gitu. Ya. Oke, sekarang silakan Anda pakai data Kamu kapan muter-muter. Yesus menjadi Tuhan. Silakan. Tidak, kamu muter-muter. Ya, Pertanyaan saya, seharusnya kamu jawab ya secara eksplisit begitu, secara terus terang begitu. Jangan Anda lari-lari begitu. Aku ulang lagi. Nah, Anda menetapkan bahwa Yesus itu adalah utusan. Nah, kalau memang dia ada utusan, mengapa sampai dia katakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada? Oke. Yang mengatakan Yesus ini Nah, utusan. coba kita lihat dengan Tunggu tuh. Gantian. Yang mengatakan Yesus utusan itu Yesus sendiri. So, Yesus kamu siapa? Bapa yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. So, Yesus kamu diutus kepada siapa? Iya. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari seriwil. So, Yesus apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. So, Yesus kamu menerima firman? Iya. Yohanes 12:50. Yang ngaku dia utusan bukan saya. Yesus sendiri. Silakan. Ayo. Oke, berdasarkan apa yang sudah Anda sampaikan itu betul, tetapi dari data-data yang ada yang berkaitan dengan perkataan Yesus yang mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, itu sudah menunjukkan bahwa dia lebih dari utusan. Oke. Nah, mengapa sampai dia coba kita bayangkan. Satu-satu sudah. Amsal 8 ayat 22. Takut sih. Salomo ada sebelum Kok main potong begitu sih? pada mula pertama sebelum bumi ada. Itu Salomo. Sih. Di mute lagi nih, ini dipotong baru di mute lagi nih. Nah, pertanyaan saya, nah
mengapa sampai saya mengatakan bahwa Yesus itu lebih dari utusan? Nah, kalau memang dia tidak lebih dari utusan, nah coba Anda tunjukkan kepada saya data yang sama seperti perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dia sebelum Musa dia sudah ada. Nah, coba tunjukkan kepada saya kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Musa, Abraham, Nabi Yesaya. Coba apakah mereka bisa berkata seperti itu Salomo enggak? Amsal Yang 8 mengatakan ayat bahwa 22. Salomo Amsal 8 ayat 22. Sebelum Coba bumi baca. dibentuk aku sudah ada. apa yang berbunyi dari situ? Baca, buka Bibelnya silakan. Iya, siapa yang mengatakan dan perkataan itu tertuju kepada siapa? Kapan Yesus jadi Tuhan? Ini dum topik Muslim dum. Kapan Yesus jadi Tuhan? Distaku. Ya, dia udah takut teman-teman. Dia udah takut tuh. Dia nggak bisa jawab itu. Loh, Salomo kan ada sebelum dunia ini diciptakan. Waduh. Salomo itu dalam bicara Amsal tentang 8 apa? ayat 22. Salomo Dengar bicara kau. tentang hikmat Allah. 726 mata mantan. Amsal itu bicara tentang hikmatnya Allah. Ngerti nggak? Bukan tentang Salomo. Ngawur aja Loh, kamu. aku itu siapa? Aku itu kan Salomo Itu kan? Nah, dia bicara udah tentang tahu nih, dia hikmat. udah tahu Ngerti nggak? Amsal itu bicara hikmat. Dibantai nih. Dia udah takut. Dibantel loh, hikmat. aku bilangnya. Dia udah Aku takut. huruf kecil itu, bukan huruf besar. Dia udah takut. Itu hikmat Allah. Saya baca ayatnya ya. Memang dongo ini Amsal semua. 8:23 itu toh. Itu pengakuan Amsal itu adalah Salomo yang ucapkan, namanya Amsal Salomo. Dia berkata bahwa aku sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kalau Yesus berkata hanya sebelum Abraham, kalau dia sebelum dunia dijadikan, mana lebih hebat, Salomo atau Yesus? Teman-teman, Kau enggak, kau sejarah kitab Amsal mau saya jelaskan, kau dapat 1 SKS ini sejarah kitab Amsal. Dungu kali kapan kau. Yesus jadi Tuhan itu sebelum dunia ada jadi Tuhan. Artinya Amsal itu apa? Muslim Ustaz pengajar. Arti Amsal itu apa? Arti Amsal. Itu Amsal siapa yang ucapkan Amsal itu? Siapa yang ucapkan? Siapa Itu bicara tentang hikmat. Siapa yang ucapkan itu Amsal? Dia semua Karena Siapa kalian yang masih ucapkan Islam, Amsal? makanya kalian ngomong gitu. Siapa? Iya, karena kamu masih Islam, Siapa makanya yang- kamu jangan mengerti siapa itu yang- ngomong itu. Ucapkan itu Amsal. Siapa yang ucapkan Amsal? Karena kamu masih Islam, kamu nggak ngerti. Kau udah Kan Islam ini, mantan Kristen ini. Waduh. Ini mantan Protestan. Loh, karena Islam, makanya kamu nggak ngerti. Dasar kau. Karena kamu masih Islam, makanya kamu nggak ngerti. Amsal itu Salomo yang ucapkan. Ngerti kau? Itu kumpulan peribahasa dan kata-kata bijak Salomo. Termasuk dia katakan dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ngawur Kau aja. Sultai. Nah, sekarang saya tanya berapa ayat dalam kitab Amsal? Coba berapa Amsal ayat? 8. Berapa Amsal ayat 8. dalam kitab Amsal? Berapa ayat dalam kitab Amsal? Coba berapa ayat coba? Udah, Tadi kalian bertanya ganti topik kok aja. arti Kalian Amsal. ganti topik aja. Nah, memang kau dong. Iya, nggak masuk. Nah, Kau Anda tidak bisa bertanya- jawab ya. Nggak bisa, Kau nggak bisa bertanya jawab tadi ya kapan arti ya. Amsal, saya sudah jawab. Sekarang kau berapa ayat Tidak kitab bisa Amsal? jawab. Coba. Nah, lanjut lagi. Tidak bisa jawab. Kau yang Anda nggak tidak ngerti. bisa jawabnya. Belum saya paparkan yang di bagian yang perkataan Yesus itu. Kalau memang dia hanya sebatas utusan, kenapa dia bangkit di antara orang mati? Itu kan sudah menunjukkan bahwa dia itu lebih dari sebatas kata nabi, kata utusan begitu. Tuh, kalau diskusi yang bagus, yang membangkitkan Yesus siapa? Coba pakai data. Bangkit sendiri apa dibangkitkan oleh Tuhannya? Pakai data. Bukan, ini kan kita masih dalam pembicaraan apakah Yesus itu nabi atau selebih dari nabi. Nah, Loh, katanya kalau Yesus sebatas tadi nabi, bangkit. Gimana di sih? situ kita lihat Yesus bangkit dan orang mati. Udah gini Bang dialognya. Gini dialognya. Tadi kan Yesus bukan Tuhan, puluhan data. Kamu Yesus Tuhan cuma satu data, itu pun sudah kami bantah pakai Amsal ya. Sekarang silakan. Dalil apa lagi? Belum Yesus baca itu Tuhan. Yesaya. Yesaya 44:6. Silakan baca. Ya, Jelas itu. Yesaya Jelas 44:6 apa? coba kamu Gimana baca. coba? Apa Coba yang berbunyi gimana, dari Amsal Amsal? itu? Kamu jangan ngarang-ngarang. Oke, silakan Yesaya apa? Baca silakan. Takut itu. Silakan. Di mana Jangan di takut. Yesaya? Tunggu. Di mana di Yesaya dijelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan? Silakan baca. Yesaya 44 apa lah? Ayat 6 Ya, juga silakan kamu dibaca bahwa Yesus Kamu Tuhan. Silakan. baca. Kamu baca. Gak ada sudah ku baca bukan Yesus. Gak ada Yesus Tuhan di situ. Saya bacakan ya. Ya, silakan.
Nah, saya bacakan ya. Coba dengarkan ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Solti, Raja Israel dan Solti, kalau baca Yesaya, baca ayat 1-2-nya Solti. Baca ayat Sebentar, 1-2-nya dulu itu. saya kan tahu Itu kok berkisah kok tentang kalian siapa kok Solti? pusing sih? Kok kalian pusing sih? Lo iya Saya makanya baca ayat Yesaya 1-2-nya itu. 44. Saya baca Yesaya 44 ya. Dengar ya. Iya, Saya baca kan ayat 1-nya dulu. Itu berkisah tentang siapa? sebentar nih, lo dengar aja makanya. Kamu dengar aja. Empat Raja Yehuda kan? Waduh. Makanya dengar. Emang dongo Selesaikan ini saya bicara. Solte ini. Waduh. Emang dongo ini Solte ini. Dongo dia ini. Makanya Oh, baca ayat 1-nya dulu, ayat 2-nya baca dulu. Stop. Baca judulnya, baca ayat 1-nya. Itu keterangannya semua narasi, semua Takut begitu. sih. Kok main takut? Emang dongo, kau yang takut. Kalau nggak takut, Itu kalau baca izinkan. buku, baca buku itu alinea pertama menerangkan Oke, semuanya saya ngomong sama narasinya. Kau baca dulu Tata ya, ayat, Tata. kau baca dulu ayat Tata, 1 coba. saya kata- Baca dulu ayat 1, baca ayat 1 dulu. Coba. Ya, sekarang Tata. baca ayat 1, baca dulu, baca. Kok main mute gitu ya, Tata? Ya Baca makanya ayat baca satunya. dulu ayat 1-nya. Nggak cocok. Ya coba kita Saya dengarkan. baca dulu. Iya ya coba kita dengarkan. Ada nggak di situ Yesus Tuhan? Silakan. Makanya ya, selesai, izinkan saya selesai bicara ya, jangan dipotong ya, jangan Ya. main mute ya. Ya silakan. Nah, saya baca Yesaya 44 ayat 6. Itu kan yang ini, demikianlah firman Tuhan. Ayat 1 baca dulu. Untuk siapa itu? Main mute, kok main mute, kok memang. ketakutan Enggak sih? nyambung. Kok Uang di perjanjian baru lo sudah pernah ngaku Tuhan. Nambah pakai katanya Yesaya. berubah. Yesus sendiri lo perjanjian baru ngomong, aku ini nabi, aku ini utusan Tuhan yang benar Allah. Mau pakai Yesaya tambah gak ada. Kok Pengakuan ketakutan? dia sendiri perjanjian baru gak ada. Nah nyari ke Yesaya. Ya tambah gak nemu. Kok ketakutan? Ya udah silakan. Ingat ya, Ketakutan. Yesus Tuhan. Oke silakan. Jangan takut gitu dong. Ya Saya silakan selesaikan baca. bicara Ya saya. silakan dibaca. Jangan takut dulu. Ya silakan. Kau yang takut, kau bilangin orang takut. Ya Baca ayat 1-nya, kau berani enggak? Allah. Berani enggak kau baca ayat 1? Berani enggak kau baca ayat 1? Enggak mau kau baca, karena kau takut. Neng dungu kau. Ah, dasar kau bilangin orang takut, dia yang takut baca sendiri ayatnya. Baca. Ah, memang Katanya bohong. ketakutan kalau Yesus tuh. Kau yang takut. Coba baca ayat 1. Berani kau baca ayat 1? Katanya ketakutan. Berani enggak kau ketakutan. Kau yang Yesus ketakutan. Tuhan. Kau yang ketakutan. Coba baca ayat 1-nya dulu, baca ayat 1-nya. Nah, Kita iya. mulai dari ayat 1. Izinkan saya selesai. Nggak ada, saya mute kau sampai kau baca ayat 1-nya. Saya mute kau sampai kau baca ayat 1-nya. Baca dulu ayat 1-nya. Baca ayat 1-nya. Bukan takut. Kalau gitu kau baca. Baca ayat mana Yesus di situ. Takut. Mana Yesus di situ coba. Mana Yesus di situ. Takut. Baca. Bukan Ya coba takut. baca. Coba. Mana Saya- Yesus itu? Coba. Coba baca. Mana Yesus itu. Makanya Ya saya baca buat, silakan. saya selesaikan. Biarin Bang Saya Goto, coba. selesaikan. Biarin Goto. Bang Goto coba Iya, baca. saya selesaikan. Saya Ya, selesaikan. Saya selesaikan. Oke? Ya, Jangan silakan. ketakutan kalian. Ya silakan. Ya, demikianlah firman Tuhan, Raja Israel dan penebusnya, Tuhan semesta alam. Ya, Terus. akulah yang pertama dan akulah yang terakhir. Selain aku tidak ada Allah. Nah. Itu ya. Oke, sudah ya. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Di situ ya. Tidak ada Allah selain aku. Pertanyaannya, Yesus ini ngaku utusan Allah atau dia sendiri yang Allah? Silakan. Terus? Selain aku tidak ada Allah. Nah, Ya, tidak ada Allah. Kan? kasihan. Oke. Coba kita Di ayat lihat. di ayat itu tiada Allah selain aku. Pertanyaannya, Yesus ngaku dirinya Allah atau utusannya Allah? Pengakuan Yesus. Silakan jawab. Jangan main mute ya, jangan main Ya, mute. silakan. Saya selesaikan. Jangan main mute, jangan Ya, ketakutan silakan. kalian, jangan takut. Jangan Ini orang enggak mau baca ayat Takut, ya. 1-nya. Akulah yang pertama dan akulah yang terakhir. Yusuf berkata begini juga. Di Wahyu 1 ayat 17 dikatakan begini. Jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. Artinya siapa? Alfa dan Omega. Allah. Waduh, kau nyetek-nyetek perjanjian lama. Bareng saja kita Pertanyaannya, ketika Yesus selama dia di bumi mengatakan dirinya Allah atau utusannya Allah? Silakan. Silakan. Karena kalau Jangan saya takut, nanya ke Yesus, akulah yang pertama. Yesus, kamu siapa? Utusannya Allah, Allah Bapa. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Di mana Allahmu Yesus? Ada di langit Allahku.
Tidak pernah dia mengatakan Wahyu akulah 1. Allah. Yesus tidak pernah mengatakan akulah Allah yang di Yesaya itu turun. Gak ada. Kata Yesus, Allahku tetap di langit. Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Takut. bapakmu dan bapakmu, Allahku dan Allahmu. Sus, kamu mau pergi ke Allah? Allah di mana, Sus? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Tidak ada yang ngaku Allah. Justru ngaku utusannya Allah. Allahnya ada di langit. Ayo, silakan. Yesus berkata, Kita baca ya, kita baca ayatnya ya. Kita baca saja ayatnya ini ya. Ini Wahyu 3, kan dia bawa kitab Wahyu. Kita baca ayatnya ya. Kita baca ayatnya, kita baca Wahyu 3 ayat 14. Di sini Yesus mengaku ciptaan. Kan dia bawa lari dia. Mau dibawa Wahyu 3:14 dia lari. Ya, kita baca ya Wahyu 3:14 ini Yesus ciptaannya ya. Kita baca ya. Wahyu 3 ayat 14 ya. Ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, inilah firman dari Allah. Yesus mengaku ciptaan, kau bawa kitab Wahyu, padahal kitab Wahyu Yesus mengaku ciptaan. Saya ulang lagi ya, dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, inilah Yesus dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Selesai apa yang dikatakan Bang Tahta, betul itu. Kau aja yang mencocok-mologikan kitab Yahudi. Kitabnya Yahudi itu, padahal Yesus dalam kitab Wahyu mengaku permulaan dari ciptaan, Wahyu 3 ayat 14. Kau kan bawa kitab Wahyu tuh. Nah, makan tuh. Parah nih. Siapa yang menulis kitab Wahyu? Silakan. Siapa yang menulis kitab Wahyu? Ah, nggak tahu dia kan? Kayak anak Dia sekolah nggak tahu minggu siapa kau. yang menulis kitab Wahyu. Itu kitab Wahyu. Memang dong. Itu kitab Wahyu. Wahyu Yesus kepada Yohanes waktu dibuang ke Pulau Patmos. Apa arti kata amin? Emang dong, perkataan. Amin itu kira-kira seperti apa penjelasannya? Nah, Ini kan saya ulang ya. Saya ulang kan. Kan firman itu Yesus toh. Yohanes 1 ayat 1 firman itu Yesus toh. Nah, saya bacakan ke ulang ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, ini kata Yesus ya, ini Wahyu Yesus ke Yohanes. Kitab Wahyu itu Wahyu Yesus ke Yohanes. Yesus berkata kepada Yohanes, dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di Laodikia, inilah firman, inilah Yesus dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. iya dari amin. Amin itu apa? Emang dongo nih orang nih. Nah, itu kalau bangkalan. bicara tentang firman, nah kita lari kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti Nah, ciptaan coba itu. kamu jelaskan. Ciptaan itu. Berarti ciptaan Iya, itu. coba kamu jelaskan. Ciptaan enggak firman itu? Ciptaan enggak firman? Ciptaan tidak? Wahyu 3:14 itu. Bang, kalau gitu pertanyaannya ciptaan, memang dia diciptakan. Bisa dia utusan, memang ciptaan, bisa dia firman inkarnasi. ciptaan. Itu Ya, semua kenal bisa. sama dia bersama-sama dengan Allah kalau memang dia ciptaan. Firman Nah, itu itu kan bukan sudah Allah. jelas.